juga yang menyebut sahibul bait. Ada mama-mama bertanya, yang mana yang sebetulnya Ustaz? Minggu lalu pembawa acara bilang ahli bait yang kami hormati. Minggu ini sahibul bait. Aku biar jelas aja Ustaz. Enggak jelas pulang aku. Ada yang menyebut sahibul bait, ada juga ahli bait. Tengku Muhammad Nasir Langkat pernah menyinggung kalau sahibul bait dia tinggal di rumah rumah dia. Sahibul lebih dekat. Tapi kalau ahli bait dia tinggal di rumah tapi rumah bukan rumah dia, bisa rumah dinas, bisa dikasih mertua, bisa juga ipar juru tinggal jaga rumahku yang dinas ke Sibolga. Cuman jangan jadi ceritaan. Begitu besok pembawa acara bilang yang kita hormati ahli bait, dalam hati semua bercakap, oh nyewa, wak ini rupanya nyewa rumah. Bukan juga. Cuman mendekatkan paham aja. Jadi yang kita hormati sahibul bait, kalau Ustaz Yasir Tanjung, mudah-mudahan berkah sehat umur, dikuatkan keimanan, dikuatkan keikhlasan. Dan juga kita yang seluruh berhadir ustaz-ustaz, nanti bisa saya sebutkan satu persatu karena memang tak hafal lagu namanya satu-satu. Jadi mudah-mudahan hari ini batang terendam, tunggul terapung inilah yang diminta untuk menyampaikan nasihat. Tak apalah yang bisa disampaikan, tapi mudah-mudahan adalah manfaat. Seluruh jemaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus keluarga besar Podium Sumatera Utara yang alhamdulillah hari ini mengikhlaskan hati mendoakan di malam ke-7 ibunda yang telah berpulang ke rahmatullah, tanda persahabatan, manfaat dari silaturahmi berkawan, sehingga tak sampai yang lain doa pun jadi, karena doa ini salah satu pamungkas yang bisa membahagiakan. Pada dasarnya manusia itu, ruh itu tak mati. Dari alam ajali pindah ke alam ruh, dari alam ruh pindah ke alam kandungan, dari alam kandungan pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam akhirat, dari alam akhirat pindah ke alam mahsyar. Cuman pindah tempat, tidak mati. Lalu di dalam kitab Tazkirah Imam Syamsuddin Al-Qurtubi di jilid yang pertama di halaman 341 menceritakan tentang proses ruh itu keluar dari jasad. Ketika ruh itu keluar dari jasad, maka ruh itu akan diterima oleh dua malaikat, lalu dibawa naik ke atas. Tempat menerima ruh itu pun spesial. Kalau yang meninggal dari Podium, biasanya tempatnya itu dari bejana yang wangi, karena memang penuh amal, apalagi Ustaz Yasin. Tapi kalau meninggal dari yang lain, tak juga lah, tak tahu kita, cuma 2 tempat disiapkan. Lalu dibawa ke langit. Malaikat penjaga langit pertama bertanya kepada malaikat yang bawa roh, wahai malaikat pembawa roh, roh siapa yang kau bawa nih? Ini roh dari Podium Sumatera Utara. Alhamdulillah, roh kau akan mendapatkan rahmat Allah, karena anggota Podium yang meninggal. Senang malaikat karena wangi. Lalu roh itu dibawa kembali turun ke dunia, tak jauh dari jasadnya disemayamkan. Makanya ruh itu pun tahu siapa yang takjiah. Makanya kalau tak takjiah sedih ruh itu. Bercakap dalam hati ruh, ya Allah, waktu kawanku wirid tiap hari asal wirid disambarnya kue kuning, yang tak datang dia jijik daripada mukanya. Yang lain pun datang dia tak datang, sedih. Sampai ruh itu tahu siapa yang ikut mandikan,
Makanya alangkah bahagia orang tua ketika pakaian terakhir yang dia pakai, yang membukanya adalah ahluhu, keluarganya. Ruh itu pun tahu siapa yang meninggal keluarganya, maka tugas pertama adalah buka pakaiannya, istinjakan, lepas pakaian, ambil kain basah, dilap tempat-tempat yang biasa keluar najis. Kenapa begitu? Karena sebentar lagi orang mau takziah. Siapa yang suka meletakkan Yasin atau Al-Quran, letakkanlah dari bagian yang paling jauh daripada najis, yaitu kepala. Berapa Yasin ditaruh di kepala waktu? Usah banyak-banyak, karena ya takziah boleh kan rajin kali baca Yasin. Cukup 3 saja. Ini mentang-mentang ketua wirid Yasin ditaruh 425 biji. Terakhir jenazah pun tak nampak ketutup Yasin. Orang takziah bertanya, yang meninggal mana Wak? Ini situ, taruh situ, tak nampak ku Yasin semua di situ. Kebanyakan Yasin. Kalau suka naruh Quran pun usah banyak kali Qurannya, cukup 2. Karena yang takziah pun bukan rajin kali baca Quran, tapi rajin bahas sawit lagi dia ketimbang baca Quran. Ini Quran ditaruh 80 biji samping jenazah. Kayak kontes, kayak Wali Songo di situ. Kayak pas Wali Songo jualan Quran, bertumpuk Quran di situ. Yang baca tak aja. Kalau jenazah bingung, merajuk, duduk dibacanya sendiri, bubar orang kaya. Jenazah itu tahu siapa yang ikut memandikan. Makanya kata Rasulullah, suami boleh ikut mandikan istri. Misalnya istrinya meninggal, istri boleh ikut mandikan suami. Anak laki-laki boleh mandikan emaknya, anak perempuan boleh ikut memandikan ayahnya. Supaya apa? Supaya jangan berpindah ke orang lain mandikan jenazah. Alangkah bahagianya orang tua ketika yang menggosok, mengusap badannya ketika mandi terakhir menghadap Allah adalah ahluhu, keluarga, dengan tetesan air mata, dengan detakan jantung diiringi doa ketika air mengalir, disertai dengan harapan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jenazah itu masih tahu siapa yang ikut menyolatkan, dan jenazah masih tahu siapa pakai ambulan apa dibawa ke kuburan. Makanya ambulan sekarang semua pakai merek. Ada PKS, ada Bank Sumut, ada ambulan Partai Golkar, kalau di Sunggal mau Ilham Sah. Supaya apa? Kalau ditanya jenazah baru sama jenazah lama bisa jawab. Baru meninggal wah, iya. Ini apa kemari? Ini ambulan PKS. Hidup aslinya wah hidup, tapi supirnya pau. Dikipas sama waktu polisi tidur dihantamnya berguncang. Aku untung terikat pakai kain kapan, gue nggak aku cekek tadi supirnya. Wah kenapa meninggal? Jatuhan pensil kok meninggal wah iya. Satu kontainer sama kontainernya apa nggak mampus aku timpah itu. Pak orang mana? Aku orang Bajak 5. Jadi kubur di sini. Iya aku meninggal sebenarnya rumahku di Tanjung Balai, tapi dibawa kemari sama anakku, meninggal di sini, kubur sini. Ada apa? Wah rupanya kan ada demam berdarah. Nggak ada, anakku yang mau ngobatin mampus juga. Aku lama-lama dia kubur di sini. Udah berapa tahun Wak meninggal? Udah 15 tahun. Bercakap sampai ruh itu pun tahu siapa yang meninggalkan kuburannya terakhir. Tahu. Cuman tak teriak-teriak, dia tak dengar awak, tahu. Sedih ditinggalkan kuburannya oleh orang-orang yang menghantarkan ke kuburan. Setelah sampai di dalam kubur, baru hadir bentuk siksa kubur. Kita malam ini tak membahas nikmat kubur. Nanti keenaan pula awak kita ceritakan masalah siksa kubur. Siksa kubur walaupun banyak, yang ngetop dalam kitab Tazkirah itu ada 2. Yang pertama, bentuk siksa kubur yang pertama adalah daimun. Siksa kubur daimun ini siksa kubur yang langgeng, terus menerus. Begitu masuk ke dalam kubur, malaikat udah nunggu. Disiksalah waktu dari masuk sampai hari kiamat.
tak berhenti, aplusan 3 shift, pas kayak pabrik kedaung. Malaikat tuh 3 shift. Pokoknya keluar satu masuk satu, keluar satu masuk satu. Malaikat tuh pun tak sempat merokok lagi, sinyiksa aja. Pas kayak karyawan pabrik kedaung tuh 3 shift. Tak berhenti, berganti terus. Siapa yang mendapatkan siksa kubur yang kayak gitu? Alal kufar, orang kafir. Itu begitu masuk kubur, wah malaikat dah geram kan. Kapan mati apong tuh? Kapan mati apong tuh? Padahal corona kong tuh. Bingung malaikat, kita hajar, tunggu 14 hari dulu kan. Dia 14 hari dulu baru boleh dipegang, positif apa enggak buat. Tapi dalam kubur tak begitu kan. Ya imun alal kufar, orang kafir. Pokoknya orang kafir masuk kubur nak siksa. Lalu siksa kubur yang kedua, bentuk azab kubur yang kedua itu adalah munqati'un. Yang munqati'un ini bentuk azab kubur yang bisa berubah, bisa berhenti, bahkan bisa hilang sama sekali. Lalu timbul pertanyaan dalam kitab itu, apa yang bisa menyebabkan siksa kubur yang kedua ini bisa berubah, bisa berhenti, bahkan bisa hilang sama sekali? Yang pertama yang menghilangkan siksa kubur yang munqati'un adalah ad-du'a'un, didoakan. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang mahasiswa. Buku itu kayak buku saku. Mahasiswa itu pun tak tamat dari IAIN, tapi dia coba menulis dari kehidupan lingkungannya. Judul buku itu adalah Orang-orang Tua yang Tertipu. Siapa sebenarnya orang tua yang tertipu, dan kenapa seorang mahasiswa ini menulis judul buku Orang Tua yang Tertipu? Setiap orang tua pasti sayang kepada anaknya, dan anak pun sayang kepada orang tuanya. Tapi kasih sayang orang tua itu nampak kepada anak. Kasih sayang anak itu nampak apabila orang tua itu menampakkannya. Ketika orang tua sudah tidak ada, baru tahu asli kasih sayang anak kepada orang tua. Saya tinggal di Asahan, pesantren modern Usman Syarif. Di situ banyak orang kaya ketimbang yang tidak kaya. Cuman kami kebagian tinggal golongan yang tidak kayanya. Orang kaya itu kalau pagi sepot sama anaknya, berpegangan tangannya, Allah sayangnya bukan tanggung orang tua sama anak. Sampai-sampai kita tak ditegur, mesra. Tapi sampai situkah kasih sayang itu? Tunggu. Begitu jam 2 malam rumah digedor, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ini? Orang tua kami meninggal Ustaz. Kapan? 1 jam yang lalu. Jadi macam mana? Gini aja lah Ustaz, kami tak ngerti apa-apa. Kami serahkanlah orang tua kami sama Ustaz. Baru 1 jam orang tua meninggal, sudah diserahkan sama orang lain. Ini salah satu tertipunya orang tua yang pertama. Bahagia, sedih, tak bisa digambarkan. Sampai ke rumah, sudah disemayamkan, tak tahu kami Ustaz masih di kamar. Orang lain yang membuka pakaiannya. Di dunia saja sudah dihinakan Allah, apalagi di akhirat. Mandikan, tak tahu kami Ustaz aja yang ngurus itu. Sampai mau mengkafani, tak tahu kami Ustaz aja mengurus itu. Alangkah sedihnya orang tua, kasih sayang yang dia tumpahkan siang dan malam. Begitu hari terakhirnya, orang lain yang mengurusnya. Di mana puncak bahagianya orang tua? Dalam kitab Minhajul Abidin, ketika anak bisa membelikan rumah sama orang tua belum bahagia, cuma senang. Ketika anak membelikan cincin sama orang tua tak bahagia, cuma senang. Kenapa senang? Pertama senang menerimanya, kedua senang nyeritakannya. Kalau wirid, cincin itu diguyang. Kenapa Wak belikan anakku? Yang dari mana? Itulah yang ketua podium itu, anakku. Berapa dibelikannya? Ini 12 gram. Dia semalam pulang dari Maroko, dibelikannya lah emas untuk mama. Jadi senang mama makainya. Ya Allah, tiap wirid kalau ketinggalan balik aku ke rumah ambilkan cincinnya biar kau tahu. Senang kali aku.
Pertama senang nerimanya, kedua senang nyeritakannya, tapi tak sampai bahagia. Di mana puncak bahagianya orang tua? Ketika sudah dibungkus kain kafan, ketika setelah disolatkan jenazahnya, ditakbir ketiga solat jenazahnya, anak bermunajat kepada Allah, Allahumma firlaha, ya Allah ampunkanlah emak kami, warhamha, berikanlah rahmat kepadanya. Disinilah puncak bahagianya orang tua. Kalau tak mendapatkan itulah orang tua kita dari kita, berarti masuklah dia kepada golongan orang-orang tua yang tertib. Capek mengurus sawah, capek membesarkan anak, baju tak berganti, celana tak berganti, hari raya menahankan derita dalam hati asal anak bahagia. Begitu meninggal dunia, takbir ketiganya bukan anak yang di depan mendoakannya. Itu yang pertama, doa. Cuman berapa kali lah sanggup awak seminggu khusus doakan orang tua awak? Jangankan orang awam, ustaz pun payah. Syukurlah jadi khatib Jumat awak, mungkin langsung sholat. Adapun khatib dan imam pada hari ini adalah Ustaz Daud Manurung. Masuklah dia, Allahumma fir lana dzunubana, mendoakan. Begitu tak jadi imam, lembamlah awak, tak mendoakan. Tak ada istilah kita duduk begitu habis sholat angkat khusus tangan mendoakan. Jarang. Doa tembus ke dalam kubur. Lalu yang kedua, singkat kaji karena airnya pun putih aja yang datang kemari, jadi tak usah pala panjang-panjang kali. Karena kalau ada warna merah agak bertahan sedikit, kalau warna putih lebih tahan. Tapi kalau jernih kali kayak gini itu yang tak tahan. Yang kedua adalah qiraatil Quran, atau engkau bacakan Quran. Yang tembus menerangi kubur, pertama sedekah, kedua Quran. Tembus. Makanya kalau yang hobi ziarah, apalagi kalau enggak bulan puasa, kalau ziarah kubur minimal, kalau payah kali baca Yasin, minimal bacakan Qul Huwallahu 11 kali minimal. Kalau tempatnya sempit, becek pula lagi, rapat pula lagi, mau berjongkok awak duduk inisan, berdiri aja bacakan minimal Qul Huwallahu 11 kali kalau ziarah kubur. Kenapa? Yang dalam kubur itu tembus, bercakap-cakap. Walaupun terjadi khilafiyah dalam at-tazkirah, tapi sebahagian besar menceritakan bisa bercakap sama yang sebelah. Kalau rasa sanksi kali ini, tinggal aja dulu, nanti ceritakan sama kami bagaimana kondisi di dalam. Kalau sanksi kali, tapi kalau tak sanksi, udah yakinkan aja bisa bercakap di dalam kubur. Makanya kalau ziarah kubur bacakan Quran. Awak ziarah kubur udah tak baca Quran, ngerokok sambil ngerumput, nyabutin rumput lagi bini. Yang sebelah kuburan kan nanya sama mama awak, siapa itu wak? Anakku nomor 4. Kok kayak gitu ziarahnya, memang pau kali itu. Kan nengok mukanya duduk baca Qul Huwallahu, baca Quran malah nyabut rumput. Yang sebelah siapa? Sebelah istrinya. Orang mana? Orang kisaran. Memang kayak gitu, sama kayak dia tuh sama. Dulu nggak suka aku nengok orang tuh, tapi cinta kali nggak bisa dipisahkan. Masa juga lah aku nikah kan, aku udah terus terang dari dia nikah sampai sekarang tak suka aku. Dan ninggal pun kayak gitu sifatnya, sama aja laki bini itu. Kan hajab kali orang tua awak dalam kubur. Bacakan Quran. Kenapa harus dibacakan Quran? Ini kadang-kadang ziarah kubur udah tak baca Quran. Memang tak ngerumput dia, tak ngerokok dia, cuma curhat. Ke kuburan kok curhat. Assalamualaikum mak. Untuk mamanya nggak nyaut. Bang nggak bubar orang jarak. Assalamualaikum mak, aku gini mak, hari ini mak ada yang mau ceritakan sedikit sama mama. Aku sama abang yang nomor 3 tuh bukan tak pernah aku mau akur, maunya aku sama dia. Tapi dia sih nyalah-nyalahkan aku baca. Memang rezeki dia lebih bagus, aku kurang bagus, tapi jangan kayak gitulah dia sama aku. Jika hari raya dia nggak mijak aku tetap ke rumah dia. Tapi sekarang bininya yang lancip kali bibirnya dia ikut nyeritain aku. Aku terus terang loh kayak gitu nggak bisa terima sama abang tuh. Mamanya nyaut dari dalam kubur, itu urusan kau tahu nggak urusan aku. Ziarah kubur kok curhat.
Ziarah kubur au qiraatil Quran, bacakan Quran, senang dia tembus. Apa kata Asy-Syaikh Bustami Al-Arif dalam kitabnya yang diterjemahkan oleh Profesor Dr. Anwar Sanusi. Pada suatu hari barzah itu berubah. Makanan yang lezat terhampar di atas meja, minuman lengkap, cita rasa semua ada. Lalu bidadarinya menari-nari, malaikat senyum wajahnya. Yang udah meninggal heran. Malaikat, kenapalah kuburanku hari ini begitu indah, barzahku hari ini begitu nyaman? Apa yang menyebabkan? Malaikat senyum sambil menjawab, wahai Fulan bin Fulan, tahukah engkau yang menyebabkan hari ini kuburanmu begitu indah? Karena anakmu yang soleh di dunia sedang membacakan Al-Quran untukmu. Anak soleh di dunia baca Quran, kita dalam kubur dapat catering. Makanya orang dulu berkata, banyak anak banyak rezeki. Anak 9 semuanya baca Quran, alhamdulillah. Pas meninggal dihatamkan Quran. Siapa yang meninggal akhir hidupnya dihatamkan Quran, maka ketika doa hatamannya akan diaminkan oleh 60.000 malaikat, yang insya Allah doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Cuma masalahnya berat awak. Kalau pas diundang baca Yasin 41 lancip bibir baca Yasin wal Qur'anil Hakim minal mursalin. Kenapa? Karena 250.000. Walaupun 5 kali baca. Tapi begitu untuk orang tua, wah malam Jumat sekali hatam aja pun berat, nyeret bacaan tuh banyakan batuk ketimbang saya. Ya Allah, tapi kalau baca Yasin 41 diundang adalah yang Ustaz, assalamualaikum, ini Ustaz Yasir. Iya, Ustaz Yasir. Ustaz Yasir Tanjung, betul Ustaz Yasir Tanjung. Ustaz begini Ustaz, aku kan tak mencalon tahun ini, insya Allah mudah-mudahan mulus jalanku. Jadi aku mau 13 malam terakhir ini bacakanlah Yasin 41. Barulah anggota podium untuk bacakan Yasin. Tiap malam bacakan Yasin 41 kali. Sahabat zikir saman supaya berkah jalanku. Insya Allah aku bawa 11 orang. Umar 11 orang, 41 bagi 11, satu orang dapat 4 kali ulang. Itu tak nguap, tak ngantuk baca itu. Kenapa? 300.000. Tak ngantuk. Tapi begitu uaknya meninggal, assalamualaikum. Ini apa uak? Inilah uak berhajat pula uak kau ini lagi. Kau mah dihatamkan Quran, ya Allah, tahan kalau dihatamkan Quran. Baru baca 2 juz ketiduran uak. Kenapa? Karena gratis. Hari ini pun payah mau dipanjangkan karena gratis. Au qiraatil Quran, bacakan Quran minimal. Makanya kita di mazhab Syafi'i habis sholat itu baca qul huwallahu 3 kali. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, tutup Fatihah. Kita hadiahkan dalam hati ketika baca itu untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, untuk kerabat yang telah meninggal dunia. Insya Allah barzahnya akan sejuk karena Al-Quran yang dibacakan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, sapala panjang kali karena nasi bungkus takut basi. Karena masaknya tadi ku tengok di share dari jam 3 sore. Merajang kalian itu pindahlah sutil sangkut di bahu sangkut di sutil, tak tahu lagi mana sutil mana bahu. Pokoknya jam 2:30 udah di share orang ikut video menonton aku juga, makanya aku tak penasaran yang mau bukunya udah tahu aku apa isinya. Yang ketiga yang bisa menyejukkan kubur itu, menghentikan azab kubur itu adalah au-shadaqatun alaihima, atau engkau bersedekah atas nama keduanya. Ini yang berat. Kita kalau urusan sedekah ini kan agak-agak melak. Tapi kalau urusan cair cepat awal. Umumkan masuk ke sini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita dari podium akan membagi-bagikan sembako kepada fakir miskin kaum duafa. Jadi kepada seluruh anggota kami mohon infaknya satu orang 250.000. Aku gini Ustaz, listrikku belum kubayar tuh setelah hari. Bukan aku tak peduli sama anak yatim itu, aku tahunya aku masalah hadis itu pun hafal aku, cuma terus terang tak sanggup aku bulan ini. Padahal dia baru narik jula-jula 2 juta setengah. Kalau urusan sedekah orang makanya au-shadaqatun, datang anak muda kepada Rasulullah di zamannya, ya Rasulullah, hal baqiya min biri syai'un abawihi bimautihima. Ya Rasulullah, ada enggak perbuatan baik amalan yang bisa aku kerjakan yang bisa ngalir kepada orang tuaku abawihi bimautihima, tapi orang tua sudah meninggal dunia? Kata Rasulullah, banyak.
Setiap perbuatan baik yang kau kerjakan, kau niatkan untuk orang tuamu yang telah meninggal dunia, maka pahalanya sampai. Lalu anak ini bikin sumur di samping Masjid Nabawi. Anak ini bikin sumur. Lalu dipanggil kepada seluruh jemaah yang ingin sholat ke Masjid Nabawi, pakai sumur ini sebagai sedekahku kepada orang tuaku. Setiap yang masuk masjid suruh pakai air sumur dia. Lalu hadis ini dikias oleh As-Syekh Ad-Dahlawi. Karena hadis ini kalau ada kias jadi repot. Ini setiap orang tuanya meninggal bikin sumur, setiap orang tua meninggal bikin sumur samping masjid. Terakhir orang tak bisa masuk masjid malah masuk sumur. Makanya dikias. Sedekahan air sumur aja pun ada pahalanya, apalagi kalau sedekahan yang lain. Ada masjid tidak dibangun, jariah kan awak. Ada masjid tidak dibangun, pesantren tidak dibangun, pesantren tahfiz Quran mau dibangun kan. Masukkan duit kita di situ. Tak bisa sedikit banyak. Minimal ya entah 1.500 pun jadilah. Pahalanya sedikit lah. Orang lain terang kayak lampu peritroma, punya wak lampu sentir datang ke kubur. Kok redup kali wak 1.500 cuma Sadaqatun alaihima. 3 ini mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita, bisa menambah-nambah amal awal, mengingatkan sesama saudara ketika sudah meninggal dunia, kasih sayang itu tak putus. Masih ada yang bisa kita lakukan, ad-doa, doakan tetap, au qiraatil Quran, bacakan Quran setiap waktu, au sadaqatun alaihima, atau engkau bersedekah atas nama keduanya. Mudah-mudahan berkah. Ini bukan nasihat cuma kombur-kombur meletup, tahap namanya tak tahu, cuma mudah-mudahan bisa sama-sama kita ambil itibar dari peristiwa kematian daripada ibunda tercinta kita, dari orang tua, dari sahabat kita Daud, bahwa orang hidup pasti mati, tinggal menunggu masa kematian itu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keimanan di dalam hati kita, Allah memberikan kesempatan kita untuk selalu beribadah kepada Allah sembari kita mengisi sisa-sisa umur yang masih diberikan Allah kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.